Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Atsalisa asyara, hadis yang ke-13. Anhu, masih sama dengan hadis sebelumnya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, idza tawaddoa, ketika berwudu sapa al-abdu, seorang hamba, al-muslimu, yang Islam, awil mu'minu, atau beriman, faghosala, kemudian dia membasuh wajhahu, wajahnya, khoroja, maka keluar, min wajhihi, dari wajahnya, apa kullu khotiatin, tiap-tiap kesalahan atau dosa, nadhara, yang dia memandang, ilaiha, pada khotiah, bi ainaihi, dengan kedua matanya, kotorannya atau dosanya keluar, diampuni oleh Allah, ma'al ma'i, bersama mengalirnya air, au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersamaan tetesan terakhir basuhan muka. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, termasuk jenis kebaikan adalah berwudu. Berwudu ini memiliki beberapa keutamaan, diantaranya adalah menghapus dosa-dosa kecil. Hadis yang ke-13 ini, Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba yang Islam atau iman berwudu, kemudian dia membasuh mukanya, maka bersamaan dengan mengalirnya air di muka itu, diampunilah dosa-dosa yang disebabkan oleh mukanya, termasuk kedua matanya. Jadi masing-masing tubuh manusia itu memiliki dosa atau maksiat. Di antaranya kedua mata kita itu dosanya adalah memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang, memandang aurat orang lain yang haram dipandang, memandang keburukan-keburukan, itu semuanya dosanya bisa diampuni bersamaan mengalirnya air atau tetesan air ketika kita berwudu pada saat sedang membasuh muka. Maka usahakan ketika membasuh muka itu dilakukan dengan sempurna. Kita harus tahu batasan muka. Muka manusia itu adalah atasnya, bagian atasnya yaitu batas tumbuhnya rambut, bawahnya sampai janggut, kanan kirinya batasnya itu adalah anak telinga. Jadi kalau wudu, semua bagian itu harus terbasuh oleh air. Nah ini kalau tidak belajar, itu walaupun sudah tua, sudah lama wudu, sering saya perhatikan tidak sempurna ketika basuh muka itu. Yang dibasuh hanya sekitar mata, mulut, sama hidung. Sehingga pinggiran batas-batas muka ini sering tidak terbasuh. Nah itu berarti ya tidak sempurna wudunya. Jadi sekali lagi, yang disebut muka itu adalah batas atasnya, yaitu batas tumbuhnya rambut. Orang normal, bukan orang botak ya. Orang normal umumnya, orang itu batas rambutnya yang atas itu seberapa, ya di situ harus kena air. Bawahnya sampai janggut, kanan kirinya sampai anak telinga. Nah itu wajibnya basuh itu cuma sekali, tapi harus sampai rata. Adapun basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Walaupun kita membasuhnya 2 kali atau 3 kali, tapi kalau baru rata itu baru dihitung 1. Ya. Kelihatannya dia membasuhnya 3 kali, tapi dengan 3 kali itu baru
seluruh bagian mukanya terbasuh, itu secara fikih dianggap baru satu basuhan. Jadi dianggap satu basuhan itu kalau sudah merata seluruh bagian muka. Fa'idha ghasala, dan bila seseorang membasuh yadaihi kedua tangannya, kharaja maka akan keluar, maksudnya keluar itu diampuni, min yadaihi dari kedua tangannya apa, kullu khotiatin, setiap kesalahan atau dosa, karena batosatha, yang dia menggunakan tangannya itu untuk melakukan perbuatan dosa. Ya. Karena batosatha yadahu, yang dengan tangannya itu dia melakukan perbuatan dosa. Dosanya akan diampuni, akan keluar ma'al ma'i, bersama mengalirnya air. Au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersamaan tetesan terakhir air. Jadi sebagaimana ketika membasuh muka, ketika seorang membasuh kedua tangan, itu juga dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan itu akan diampuni oleh Allah. Tentunya sekali lagi yang demikian ini berlaku untuk dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak disengaja. Nah, kriteria dosa kecil itu apa? Dosa kecil itu kalau dalam ilmu fikih adalah dosa yang ancamannya tidak disebutkan. Ya. Dosa yang ancamannya tidak disebutkan itu berarti dosa kecil. Tapi kalau dosa itu disebutkan ancamannya, siksanya, berarti itu dosa besar. Ini dalam pandangan ulama fikih. Tapi kalau dalam pandangan ulama tasawuf beda lagi kriteria dosa besar dan dosa kecil itu. Dosa kecil itu adalah menurut ulama tasawuf dosa yang ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah sedang melimpahkan karunia-Nya, sehingga walaupun dosanya besar dengan mudah Allah mengampuni. Itu dianggapnya dosa kecil. Sebaliknya, dosa besar itu adalah dosa yang ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah sedang ingin menegakkan keadilannya, sehingga walaupun dosa kecil dan sedikit, tapi Allah ingin menegakkan keadilannya, ya bisa jadi tetap disiksa. Jadi besar dan kecilnya dosa itu kalau menurut ulama tasawuf tergantung apakah saat kita berhadapan dengan Allah itu Allah sedang ingin melimpahkan karunia-Nya atau sedang ingin menegakkan keadilannya. Nah, kalau dalam fikih dosa kecil itu dosa yang tidak disebutkan ancamannya. Kalau yang disebutkan ancamannya namanya dosa besar. Nah, baik dosa kecil maupun dosa besar seyogyanya kita tinggalkan. Karena yang kecil pun kalau dilakukan terus-menerus lama-lama juga menjadi besar. Fa'idha ghasala, dan ketika seseorang membasuh rijlaihi kedua kakinya, kharajat maka akan keluar, maksudnya diampuni, apa kullu khotiatin, setiap kesalahan, masyadha, yang dia berjalan melakukan dosa, rijlahu kedua kakinya, akan diampuni keluar ma'al ma'i, bersama mengalirnya air, au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersama tetesan terakhir air. Ya. Begitu juga ketika kita membasuh kaki, ya, itu juga usahakan dengan sempurna. Untuk membasuh kaki itu batasannya bukan lutut, tetapi mata kaki. Ya. Sementara untuk tangan batasannya adalah siku. Nah, membasuh tangan ini juga sering saya perhatikan banyak yang tidak rata ketika membasuh itu, terutama bagian sini, Pak. Ya. Bagian sini itu sering tidak terbasuh, ya. Jadi sini. Kenapa? Karena ketika kita wudhu sering fokus masuk yang bagian sini, ya, bagian gini. Akhirnya yang bagian sini tidak terbasuh. Yang ini juga gitu. Makanya, ya, ini harus diperhatikan begini, ya, bagian sini. Nah, membasuhnya yang utama dari ujung jari tangan kemudian sampai ke siku. Walaupun boleh saja dari siku ke ujung tangan juga boleh, tapi utama ya dari ujung tangan ke siku gitu. Itu untuk tangan. Kemudian wajibnya 1 kali, 2 dan ketiga hukumnya sunnah, mendahulukan yang kanan juga hukumnya sunnah. Kaki itu juga dibasuh, yaitu
batasnya bukan lutut tapi mata kaki. Didahulukan yang kanan sunnah 3 kali, sunnah wajibnya hanya 1 kali. Nah, dari sekian rukun wudhu atau fardu wudhu itu yang harus diusap itu 3 itu, yaitu muka, tangan, kaki. Itu harus dibasuh masnya, ya. Yang harus dibasuh itu 3, yaitu muka, tangan, kaki. Itu harus dibasuh. Sementara sebagian kepala, kemudian telinga itu tidak dibasuh tapi diusap. Itu beda, Pak. Ya. Pengertian membasuh dan mengusap itu beda. Kalau membasuh itu airnya sampai mengalir. Kalau mengusap sekedar basah. Nah, untuk ngusap telinga itu ada tata caranya. Tidak asal ketuil-ketuil gitu ya. Jadi untuk ngusap telinga ini, Pak, ya, menggunakan jari telunjuk dan jari jempol. Ini diceplupin di air, jari telunjuknya dimasukkan ke lubang, jempolnya buat jepit telinga bagian bawah tuh diputer ke atas gini, ya. Di saat diputer itu telunjuk itu ini lewat lepitan-lipatan telinga itu, ya. Nanti yang ini juga gitu, ya. Ini dijepit terus diputer gini. Nah, nanti kalau setelah 3 kali telapak tangan dicelupin air tuh segini. Nah, itu cara ngusap telinga. Ya, saya ulang ya. Ini menggunakan jari jempol dan jari telunjuk. Telunjuknya setelah dibasahin masukin ini lubang, terus jempolnya buat jepit, terus diputer. Nah, diputar ke atas ini sampai 3 kali. Setelah itu untuk meyakinkan dibasahin telapak tangan kita, terus diusap begini. Itu cara ngusap telinga, enggak hanya sekedar begini-begini. Ya, dia tuntunannya itu ada. Nah, jadi yang wajib dibasuh 3, muka, tangan, kaki. Untuk bagian kepala dan telinga itu tidak dibasuh tapi diusap. Yang penting basah itu cukup. Jadi untuk ngusap telinga itu mudah, ngusap bagian kepala itu mudah, Pak. Tangan kita basahin air, sekedar diusap begini aja udah sah. Tidak harus sampai basah kuyup. Nah, itu makna mengusap. Jadi ada istilah membasuh, ada istilah mengusap. Hatta yahruja, sehingga orang tadi keluar habis wudhu, maksudnya nakian dalam keadaan bersih minadzunubi dari beberapa dosa. Jadi dalam berwudhu itu banyak sekali manfaatnya. Pertama, berdasarkan hadis ini orang yang berwudhu itu diampuni dosa-dosanya. Dosanya muka, yaitu berarti yang ada di muka itu ya termasuk kedua mata, hidung dan mulut, ikut diampuni dosa-dosanya. Kemudian dosanya tangan, mungkin tangan kita pernah menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, atau apalah perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, itu bisa diampuni dengan cara berwudu kalau masuk dalam kategori dosa kecil. Tapi kalau dosa besar ya harus bertobat ya secara khusus. Kaki juga begitu. Kaki kita pakai berjalan kemana, ke sesuatu yang baik atau buruk itu ada hitungannya sendiri-sendiri. Nah, seandainya kaki kita itu kita pakai ke jalan yang tidak benar, maka dengan berwudu kaki kita itu akan diampuni. Di pertama diampuni dosanya. Yang kedua, dengan berwudu seorang itu akan menjaga kebersihan anggota tubuhnya yang paling istimewa, yang paling utama. Sehingga orang Islam itu paling tidak sehari itu mukanya kena air minimal 5 kali. Itu kalau tidak pernah wudu kan belum tentu itu. Sehari membasuh muka 5 kali. Kemudian juga karena bersih kemudian sehat. Ya, sehat. Apalagi di muka kita ini termasuk pusat-pusat saraf. Nah, ini kalau sering di terapi dengan wudhu itu akan berdampak pada sehatnya seluruh tubuh kita. Kemudian nanti di akhirat anggota wudhu kita yang kita basuh dan kita usap saat berwudhu akan bercahaya, ya, akan bercahaya. Sehingga kita yang seumur hidup nggak pernah ketemu Nabi, nanti di akhirat Nabi dengan mudah bisa mengenali kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan
melihat asarul wudu, bekas-bekas wudu, maka usahakan kalau wudu lakukan dengan sempurna supaya nanti wajah kita itu bercahaya dengan terang sehingga Nabi dengan mudah mengenali kita. Jadi diampuni dosanya, sehat, bersih, dan kelak di akhirat ya wajah kita atau anggota tubuh yang biasa kita basuh dan kita usap saat berwudu akan bercahaya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian satu lagi, Ar-Rabi'ah Asyara, hadis yang ke-14 anhu masih dari Abi Hurairah. Ar-Rasulillah, dari Rasulullah SAW qala, beliau telah bersabda, As-shalawatul khamsu, salat yang 5, wal jum'atu, dan salat Jumat, ilal jumu'ati, sampai Jumat berikutnya, wa ramadhanu, dan salat puasa Ramadan, ila ramadhana, sampai ke bulan Ramadan berikutnya, itu mukaffiratun, akan menghapus 5 pada dosa bainahunna, di antara keduanya. Tapi syaratnya idza jtunibat, jika dijauhi apa al-kabairu, dosa-dosa besar. Rawahu, telah meriwayatkan hadis apa Muslimun, Imam Muslim. Di hadis ke-14 ini Rasulullah bersabda bahwa salah satu fadilah sholat 5 waktu, Pak, itu akan menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Jadi misalnya pagi tadi Bapak bangun tidur sholat subuh, habis sholat subuh itu dosanya bersih. Kemudian setelah subuh sampai duhur tanpa sengaja kita berbuat dosa lagi. Kemudian datang sholat duhur, kita sholat duhur, maka dengan sholat duhur itu dosa antara subuh sampai duhur diampuni Allah. Si habis sholat duhur bersih lagi. Terus antara duhur dengan asar bisa jadi kita dosa lagi, dengan sholat asar diampuni. Begitu seterusnya ya. Kemudian kalau itu ternyata masih menyisakan dosa, maka dengan sholat Jumat dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tidak hanya 7 hari tapi sampai 10 hari. Kalau masih tersisa juga antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu juga semuanya menghapus dosa. Nah, semuanya itu syaratnya jika orang tadi menjauhi dosa besar. Jadi yang diampuni dengan sholat, yang diampuni dengan puasa, yang diampuni dengan wudhu, itu adalah untuk dosa-dosa kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.